Baiklah, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang istilah-istilah kelistrikan, khususnya tentang capacity factor atau faktor kapasitas. Jadi, faktor kapasitas ini secara singkatnya adalah perbandingan produksi listrik yang dihasilkan, misalkan oleh suatu pembangkit listrik, terhadap produksi listrik maksimumnya. Jadi perbandingan produksi listrik yang dihasilkan terhadap produksi listrik maksimumnya. Mungkin akan lebih mudah kalau kita melihat persamaan matematiknya, jadi capacity factor atau faktor kapasitas itu adalah actual energy generated, jadi energi yang diproduksi, yang sesungguhnya diproduksi dalam megawatt hours, satuan energi, dibandingkan dengan kapasitas megawatt yang ada di peralatan tersebut dalam satu rentang waktu tertentu. Jadi mungkin dari persamaan ini kalau kita tuliskan lebih lengkap lagi, capacity factor itu bisa digambarkan sebagai perbandingan rasio jumlah listrik yang diproduksi, jadi oleh satu pembangkit listrik misalnya, dalam satu periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah listrik maksimal yang dapat diproduksi apabila pembangkit tersebut beroperasi penuh sesuai dengan kapasitas terpasangnya. Nah, kalau masih bingung, mungkin di sini yang perlu kita highlight adalah satu, listrik yang diproduksi secara realitas, kemudian adalah jangka waktu periode listrik tersebut diproduksi, dibagi dengan jumlah listrik maksimal yang sesungguhnya dapat diproduksi apabila pembangkit tersebut beroperasi terus-menerus sesuai dengan kapasitas terpasangnya, misalnya setahun tadi. Jadi rumusnya tetap sama, ada actual energy generated dibagi capacity dikali waktu. Nah, mungkin akan lebih mudah saya kira kalau kita melihat di contoh sederhana ini dari capacity factor. Misalkan ada satu pembangkit listrik dengan kapasitas 100 MW, capacity 100 MW. Maka dalam 1 tahun, kita ambil misalkan 365 hari, dan seharinya ada 24 jam, maka dalam 1 tahun ada 8.760 jam. Nah, jika pembangkit 100 MW kita tadi itu beroperasi secara penuh selama 1 tahun atau 12 bulan, maka produksi maksimum sesuai kapasitas dari pembangkit ini yang bisa dihasilkan adalah 100 MW dikalikan 8.760 jam atau 876.000 megawatt hours atau megawatt jam. Nah, misalkan dalam 1 tahun misalkan 2019 gitu ya, pembangkit ini tidak beroperasi penuh selama setahun. Misalnya pembangkit ini beroperasinya hanya 6 bulan. Penyebabnya macam-macam, misalkan karena ketika dia beroperasi 6 bulan, kemudian perlu ada kerusakan, kemudian perbaikan yang memakan waktu lama, 6 bulan, atau misalkan dia memang produksinya ternyata bebannya tidak perlu sebanyak itu, sehingga hanya dioperasikan totalnya selama 6 bulan atau 4.380 jam, maka produksi sesungguhnya di tahun tersebut adalah 100 MW dikali 4.380 jam dari jam selama 6 bulan. Maka produksinya ada 438.000 MWh. Artinya di sini capacity factor-nya adalah 438.000 MWh dibagi 876.000 MWh atau 50%. Nah, jadi ini contoh sederhana menghitung capacity factor. Nah, tentu saja pada kenyataannya capacity factor ini sekali lagi bergantung dari pola operasi, tapi juga bisa bergantung dari sumber energi yang digunakan. Misalkan kalau kita menggunakan sumber energi nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir, itu biasanya capacity factor-nya tinggi, lebih dari mendekati 100%, lebih dari 90%. Kenapa? Karena biasanya pembangkit listrik tenaga nuklir ini sekali dia dinyalakan, maka dia akan nyala terus gitu. Mungkin dia akan dilakukan
apa namanya, pemeliharaan, tapi itu sangat jarang. Sehingga biasanya capacity factor-nya tinggi sekali, lebih dari 90%. Nah, untuk PLTA atau hydro itu biasanya rentangnya cukup lebar, antara 30-90%, bergantung dari kapasitas yang dibangun dan ketersediaan air. Misalkan di PLTA ini kita perlu garis bawahi bahwa sangat bergantung dari kondisi musim. Jadi musim kemarau, musim hujan. Makanya bisa saja hidro itu dirancang dengan kapasitas misalkan kondisi air di musim hujannya, sehingga pada saat musim kemarau dia mengurangi kapasitasnya sehingga capacity faktornya rendah di bawah 50%, atau sebaliknya dia dirancang dengan dimensi yang memang mendekati kapasitas airnya itu bisa selalu mendekati kapasitas mesin terpasang. Generator terpasang biasanya itu perlu ditambahi dengan bendungan. Kemudian fotovoltaik tenaga matahari, capacity factor-nya 16-28%, tentu saja ini bisa dimengerti karena matahari sendiri hanya bersinar di siang hari, sehingga relatif pada malam hari kapasitas tadi tidak terpasang. Jadi lebih kurang menghasilkan persentase berikut. Dan untuk wind, dulu orang paham bahwa capacity factor wind ini antara 20-30%, bahkan di bawah 20 kadang-kadang. Tapi sekarang dengan seiring teknologi dan pengalaman lebih jauh, ternyata capacity factor bahkan antara 20-an sampai bisa mencapai 50%. Mungkin ini di kondisi angin yang baik, seperti misalnya di offshore di Laut Utara, di North Sea di Eropa. Ini sumber dari NREL, National Renewable Energy Laboratory di Amerika, di Golden, Colorado, 2012. Nah, ini datanya sendiri, kalau teman-teman ada yang tertarik bisa melihat ke internet di websitenya NREL. Jadi memang capacity factor ini berbeda-beda dari catatan yang ada, di mana kalau kita lihat nuklir memang capacity faktornya tinggi sekali, batu bara juga rata-rata tinggi, kemudian wind mungkin di 20, 40, 50, solar di 20-an%, hydropower rentangnya 30, 70, small hydro sampai 60, 70. Jadi memang ini bergantung dari teknologi. Nah, ini mungkin tentang capacity factor. Terima kasih.